Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Guys, sorry banget baru update ya. Jadi saya currently lagi mencoba untuk lagi mencoba untuk mengubah jam tidur. Jadi trying to become a morning person ya. Dan sebenarnya reasonnya juga karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah posisi market. Next year itu kan akan ada election ya di Amerika, dan saya pikir akan lebih menarik kalau saya lebih banyak aktivitas trading itu di sesi Asia. Jadi di sesi Asia juga kalau misalkan kita lihat untuk kripto pun gak terlalu buruk ya. Kripto so far aktivitas di sesi Asia juga lumayan signifikan. Jadi ya kita bisa transaksi baik kripto maupun forex market di sesi yang sama. Alright, so teman-teman sekalian, kita bakal ada update untuk Cardano dan juga Ethereum. Kedua koin ini adalah koin utama yang cukup sering ditanyakan sama teman-teman juga, terutama pada saat kita lagi live streaming atau pada saat di previous video. And then ada beberapa yang request ya untuk dibahaskan koinnya di altcoins. Jadi tenang aja teman-teman, kita akan coba untuk berikan update-nya soon, baik itu di besok atau lusa ya. Jadi kita akan bahas nanti untuk koin-koin itu, dan kita lihat sekaligus bagaimana perkembangan dari pergerakan altcoin secara mayoritas. Anyway, before kita masuk ke Cardano-nya, saya pengen bahas di Bitcoin dominance-nya dulu. Bitcoin dominance ini adalah satu faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena di sini berhubungan dengan bagaimana altcoins akan bergerak. Dan so far, Bitcoin dominance ini kalau kalian lihat di time frame weekly, ini sedang berusaha ya, bukan berusaha lagi sih. Sebenarnya close candle weekly pada hari Senin kemarin itu mengkonfirmasi breakout pada area resistance yang ada di market cap Bitcoin dominance ya, menunjukkan bahwa saat ini para pelaku pasar itu terlihat sedang bertransisi ya, atau sedang swap koin mereka ke Bitcoin. Jadi mereka nggak lagi pegang altcoins ya. Jadi kayak misalkan Ethereum, BNB, XRP, atau Gala, atau GRT, atau Rune, atau koin-koin lainnya yang pokoknya altcoins ya, sifatnya adalah alternative coin. Kelihatannya para pelaku pasar yang besar itu nggak lagi megang koin-koin tersebut. Mungkin banyak faktor, salah satu alasannya saya pikir adalah Binance juga yang sedang dituntut oleh SEC. Kemudian kita tahu ada beberapa koin yang masuk ke dalam listnya securities dari SEC sendiri. Jadi setelah hal tersebut terjadi, ya kita lihat di sini ya. Kelihatannya dari sini pun behavior marketnya sudah terlihat. Mereka lebih prefer untuk saat ini tuh pegang Bitcoin ketimbang pegang altcoins. Nah, di satu sisi, ini ada kesempatan untuk kita melakukan akumulasi terhadap altcoins yang teman-teman rencananya tuh mau pegang sampai next bull run. Jadi kalau misalkan kalian saat ini lagi bingung, sebaiknya kalian lakukan research ya. Pilih koin yang terbaik dari sektor masing-masing. Jadi misalkan contoh kalian cek sektor DeFi, yang terbaik tuh apa. Kemudian sektor Metaverse ya. Kalau kalian percaya Metaverse pada next bull run tuh bisa dipam lagi, kalian lihat koin-koinnya apa yang kira-kira sebaiknya dipegang. Kemudian meme coin ya, ada Doge, Shiba coin, kemudian Shiba Inu, kemudian ada PP ya. Terakhir kan market cap-nya kebagi. Nah, teman-teman pilih aja kira-kira koin meme apa yang paling terbaik di dalam sektornya. Nah, itu kalian boleh pegang ya, boleh pegang untuk sampai ke next bull run. And then ada koin-koin lainnya seperti koin-koin chain ya, Rune dan kawan-kawan. Recently saya ngelihat Tomo kelihatannya menarik karena dia satu-satunya yang melawan arus ya, di antara yang lainnya sedang tertekan dan lain sebagainya. Jadi ya, Anda lihat Bitcoin dominance sudah mulai break terhadap resistance-nya. There's a possibility Bitcoin dominance bisa rebound loh sampai kisaran 57%. Ini kita berbicara hanya dari datanya saja ya. Tidak ada yang bisa memastikan 100%, tapi kalau kita lihat data, ini adalah previous support resistance-nya. Jadi next targetnya itu adalah 53% dan next-nya itu adalah 57%. Bila itu terjadi dan Bitcoin-nya cenderung either itu naik atau mungkin flat, yang terjadi pada altcoins adalah lebih parah teman-teman. Mereka akan cenderung terkoreksi. Nah, koreksi itulah yang nantinya akan menjadi kesempatan teman-teman sekalian untuk melakukan akumulasi. Jadi sabar aja, nggak usah terburu-buru ya. Anda lihat koin apa yang fundamentalnya bagus dan you decide ya, apakah Anda akan beli koin itu di key levelnya di berapa, dan pada akhirnya bagaimana strategi Anda membelinya. Jadi apakah Anda belinya cicil, apakah Anda belinya sekaligus tapi Anda mengharapkan harga yang sangat murah, yaitu kembali ke personal masing-masing. Oke, next one.
kita bakal bahas Cardano-nya. Teman-teman, Cardano seperti yang kita ketahui, Cardano itu termasuk ke dalam listnya SEC saat ini yang dianggap sebagai securities. Ada 3 koin utama yang termasuk, yaitu Cardano, kemudian ada Polygon, dan ada Solana. Ketiga koin ini dianggap securities oleh si SEC. Ada banyak yang tanya kemarin, ini gimana koinnya dan lain sebagainya, kena SEC nih, apakah dia akan rungkat, apakah dia akan drop. Kalau kita berbicara soal drop, secara sentimen pasar seharusnya sudah pasti. Belum lagi Bitcoin dominance-nya nanjak. Jadi memang menunjukkan bahwa saat ini mungkin pertimbangannya para bigger players adalah udahlah kita hold Bitcoin aja ya supaya menghindari masalah-masalah yang ada, dan pada akhirnya ya Cardano, Matic dan Solana udah pasti mereka akan kehilangan market ya. Jadi akan ada orang yang mungkin ngelepas barang di sana dan beralih ke Bitcoin terlebih dahulu. Memang sampai dengan next bull run kita belum tahu ketiga koin ini apakah akan survive atau tidak. Dan itu semua sebenarnya bergantung kembali ke para developernya, bagaimana community-nya, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa tahu pasti tidak ada yang bisa tahu pasti 100% apa yang akan terjadi pada next bull run terhadap ketiga koin ini. Cuman memang 3 koin ini adalah koin-koin besar yang bisa dibilang dulunya adalah pemain yang cukup bisa dibilang cukup berperan aktif lah ya di dalam perkembangan cryptocurrency di industrinya. Jadi seperti Cardano, kita siapa sih yang nggak tahu Charles Hoskinson ya kan? Rata-rata Charles Hoskinson pun bahkan sudah pernah sampai ke persidangan ya, ditanyain seputar, bukan persidangan sih, kalau kita bilang kayak testimoni atau testifies, ditanyain sama anggota-anggota Kongres seputar kripto, dan dia sempat menyampaikan pendapat, dan pendapat itu saya bisa akui adalah pendapat yang cukup baik lah untuk perkembangan kripto ke depannya. Selain itu kita punya Polygon atau Matic. Polygon Matic juga adalah layer 2 daripada si Ethereum, salah satu yang cukup sering digunakan. NFT marketplace-nya juga ramai, dan bahkan terakhir sempat Donald Trump ya kalau nggak salah ya, ada yang pakai jaringan tersebut untuk NFT-nya dia. Dan terakhir berbicara soal Solana, semenjak setelah kasus FTX, Solana itu seperti dapat dukungan lah ya, walaupun setidaknya hanya berdasarkan tweet aja dari si Vitalik Buterin, tapi overall ya Solana bisa menjadi salah satu kompetitor lah di next bull run. Dan lagi setelah kasus FTX beres, kelihatannya Solana harusnya bisa bangkit dengan community-nya sendiri. Jadi kalau misalkan memang itu terjadi, ya itu yang menjadi pertimbangannya ya. Dan soal Cardano sendiri, saya pun masih ada posisi, bukan posisi di futures ya, tapi lebih ke arah posisi di spot account yang memang saya punya koinnya ya. Saya save koin Cardano itu, dan terakhir buy itu udah average price-nya kalau nggak salah dapat sekitar 0,8an, which is agak di atas, dan udah lagi dalam keadaan dalam keadaan floating minus ya. Dan tentunya dengan posisi saat ini sebenarnya saya punya kesempatan untuk melakukan averaging. Jadi kalau misalkan posisi harga sebelumnya agak di atas dan posisi terakhir ada di bawah seperti ini, gimana ceritanya kita averaging itu posisi kita tuh bisa ketemu di tengah. Nah, jadi kita menurunkan harga average kita dari atas ke bawah. Dan menurut saya ya nantinya either dia nanti balik ke demand zone, itu worst case scenario, atau misalkan dia rebound dari sini ya menjadi sebuah double bottom, karena kabar terakhir teman-teman ya, baru dapat informasi tadi dari si Watcher Guru ya, teman-teman pasti tahu telegramnya atau twitternya Watcher Guru. Dia sempat mention, coba kita cek ya, Watcher Guru news Gary Gensler ya, kita coba cek di sini nih. SEC has 9 hours ago ya teman-teman ya, just in, US Congressman officially files bill to fire SEC Chair Gary Gensler. Jadi memang kelihatannya kemarin itu adalah upaya terakhir Gary Gensler untuk mencoba menghancurkan kripto. Ya mungkin karena dendam, karena katanya sempat ada info juga kalau Gary Gensler itu pernah pernah melamar kerja ya di Binance untuk menjadi penasehat hukum mereka di tahun 2019, dan akhirnya balas dendamnya mungkin akan berakhir sesegera mungkin. Dan kalau misalkan ini terjadi, ya kita nggak pernah tahu teman-teman, kalau seketika market itu bisa langsung terrebound dan cukup signifikan. Jadi buat saya posisi di Cardano, kalau teman-teman lihat ini ada bintik-bintik ya, bukan bintik-bintik sih, panah berwarna merah ya. Ini adalah area resistance major untuk Cardano.
Dan so far kita bertahan di bawah itu memang pada sekitaran pertengahan pekan April ya, pertengahan minggu April, pertengahan bulan April ya, kita lihat harga berusaha untuk naik, but then dia failed untuk push ke atas, dan yang terjadi adalah bearish engulfing. Dari situ kita melihat Cardano akhirnya mengalami koreksi ya. Kita ngelihat Cardano kembali turun ke bawah, dan ya currently kita bergerak di antara area-area pentingnya dia, yaitu di kisaran major support pada dump yang terjadi sekitar bulan Desember sebelum akhirnya ngepump. Ya, kita lihat Cardano sempat balik sampai 0,22 bahkan gara-gara news negatif kemarin, dan akhirnya sekarang kita close-nya itu di atas 0,27. Ya, jadi sekitaran level 0,27 harusnya menjadi area key level untuk pergerakan Cardano. Meanwhile di bawahnya itu adalah di kisaran 0,2460 dolar. Ya pokoknya di antara area-area ini sih buat saya personally ini menjadi area saya untuk melakukan akumulasi ya terhadap Cardano. Saya pikir udah cukup murah, bisa lebih murah, yes, probably bisa turun sampai 0,1462. Tapi pertanyaannya faktor apa yang bisa mendorong harga untuk kembali turun sampai sejauh itu? Dimana ya news case saat ini adalah si Gary Gensler katanya kan mencoba untuk dipecat ya sama anggota Kongres, dan mungkin ini adalah upaya dari anggota Kongres juga. Ya balik lagi nih hubungannya dengan politik sih teman-teman, karena anggota Kongres ini pasti nantinya kan ada yang membela partainya mereka untuk election di tahun depan. Jadi gimana ceritanya mereka bisa mendapatkan dukungan dari para pelaku pasar kripto? Ya salah satunya adalah dengan pecat Gary Gensler, itu yang udah paling gampang. Alright, so next one kita bakal bahas Cardano dari time frame daily-nya. Jadi sorry teman-teman kalau obrolan di awal agak lumayan panjang ya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan dapat gambaran yang cukup jelas dari apa yang saya sampaikan. Nah, Cardano, berbicara soal Cardano, jadi sebetulnya previously saya juga meyakini bahwa Cardano itu mengalami kenaikan terbatas. Jadi ini adalah update-update yang saya berikan di advance group ya sekitar Juni awal ya, 5 Juni kita melihat pergerakan itu kecenderungan dalam sebuah channel. Lalu ketika channel breakdown, simple aja buat saya ya, saya pikir Cardano itu memang masih ada potensi untuk terkoreksi lebih jauh ya. Nyatanya setelah dia breakdown, dia naik sedikit, ada correction, tapi koreksi yang berikutnya itu tidak koreksi yang bisa dibilang bukan koreksi wajar ya, tapi udah jadi koreksi dump akibat berita terakhir si Gary Gensler itu ya, maksudnya si SEC itu menyebut Cardano sebagai salah satu coin securities, dan alhasil semenjak itu kita ngelihat Cardano losing his momentum ya. Jadi memang semenjak dia di sini membentuk semacam rising wedge aja, kemudian dia sudah break dan terakhir membentuk semacam ascending channel ini, ya kita udah bisa antisipasi adanya possibility untuk Cardano turun lebih jauh. Ekspektasi pertama itu adalah di 0,34 dolar. Itu kita berbicara pada time frame hourly-nya. Jadi kita expecting harga itu testing terdekatnya di 0,34 dolar ya, which is di sini seperti yang kalian lihat ya, 0,34 dolar and then bam turun, kemudian dia naik, which is ini harusnya udah menjadi indikasi yang cukup positif untuk dia rebound. Tapi permasalahannya setelah itu kita tidak melihat adanya follow up dari buyers ya. Kalau kalian perhatikan di time frame hourly-nya, Anda bisa lihat di sini ada ngepoke sampai 0,3370 dolar and then dia rebound signifikan dan dia create higher high, tapi setelahnya dibarengi juga dengan yang namanya bearish engulfing ya. Jadi harganya langsung dimakan ya, buyers yang ada di sini langsung dimakan, ditutup, dan sedikit recovery, tapi kita nggak ngelihat ada pergerakan di atas exponential moving average 21 dan mengkonfirmasi shiftnya. Semenjak itu kita ngelihat Cardano bam ya, turun terus, dan terakhir sempat dimention dan lebih parah lagi ya, turunnya lebih jauh. Nah sekarang posisi Cardano ya intinya itu tadi sudah kita bahas ya, itu sebelumnya sudah sempat kita antisipasi, tapi yang di luar ekspektasi kita adalah ternyata Cardano dimention soal dia adalah coin securities, dan dari sinilah ya kita melihat ada problem. Dan saat ini area yang kita bisa consider sebagai tepat untuk kita melakukan akumulasi lagi adalah di 0,2460 dolar, dan seperti yang saya sampaikan, average ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk membawa average price beli Cardano saya menjadi lebih rendah lagi. Kita berbicara untuk di spot account, dan sebisa mungkin ya berusaha lah ya untuk memanage ya koin tersebut sampai dengan next bull run ya, karena saya pikir
Kalau misalkan Cardano di next bulan ya probably $1 aja harusnya nggak akan sulit untuk dia bisa balik gitu ya. Dan dengan posisi saat ini pun udah bisa dapetin 5x gitu loh, atau 4 kali dari ya sampai next target gitu kan. Dan kita berbicara bull run itu kan bukan berarti koinnya cuma sekedar sampai $1. Ekspektasi kita adalah jauh lebih besar lagi dari itu. Tapi teman-teman sekalian, sekali lagi saya remind, saya punya pertimbangan portofolio ya. Jadi bagaimana saya alokasikan istilahnya uang saya ke Bitcoin, kemudian alokasikan uang saya ke Ethereum, BNB, XRP, Cardano, kemudian ada beberapa altcoins lainnya seperti Matic, kemudian Link yang saya juga invest di situ. Itu semua ada porsinya. Jadi saya bagi teman-teman. Bukan istilahnya saya punya uang 100 juta, 100 jutanya tuh ditaruh semua di Cardano. Jadi Anda jangan salah paham, jangan saya bicara seperti ini terus Anda berpikir bahwa oh nih dia taruh duitnya pasti banyak di sini ya. Enggak gitu ya konsepnya teman-teman. Karena misalkan contoh dari keseluruhan portofolio saya, let's say saya punya 200 juta. Let's say ya 200 juta ini yang saya alokasikan untuk invest di market crypto. Ya for example seperti itu. Kemudian saya bagi let's say 100 di Bitcoin ya, let's say 50 di Ethereum, and then sisanya which is 25 juta dan 25 juta. Ini dibagi di 5 koin major, kemudian ada di altcoins yang mungkin market capnya kecil dan lain sebagainya. Jadi kita split di sana, kecil-kecil, nggak banyak gitu loh ya. Sekarang untuk Cardano sendiri, kalau misalkan contoh total overall portofolio saya di Cardano itu let's say sekitar 20 lah, 20 sampai 30. Well, ini adalah toleransi yang saya bisa terima untuk saya invest di Cardano. Oke, jadi teman-teman sekalian, harap perhatikan koin apa yang Anda investasikan, seberapa yakin koin itu Anda investasikan, dan dibagi ya portofolionya. Jadi jangan sampai kita invest full margin di dalam satu koin saja. Ya kita bisa split, kita bisa bagi keranjangnya di koin-koin yang bisa dibilang majority itu aman, kayak Ethereum, Bitcoin, kemudian sisanya Anda mau taruh di altcoins, make sure dari segi market cap-nya Anda ukur dulu apakah koin ini bisa survive, community-nya seperti apa, dan pembagiannya dari sana. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Cardano, yes, saya lihat sekarang tekanan seller masih sangat agresif. Kita belum melihat ada tanda-tanda dia bisa recovery dalam waktu dekat, bahkan area terdekat adalah $0,2460. Probably itu menjadi area saya melakukan akumulasi lagi, karena ngelihat harga sekarang sudah memiliki weak candle atau buntut yang cukup panjang, dan volume yang cukup panjang. Ini artinya kalau kita berbicara volumenya sangat panjang seperti ini, di sini terjadi banyak sekali pertukaran ya antara penjual dan pembeli. So I guess there's a lot of buyers yang ada di kisaran buntut-buntut ini ya. Tinggal kita pertanyaannya adalah mau start masuk dari berapa, itu dulu. Oke, so next one, ngelihat dari time frame hourly-nya sendiri. Cardano sebenarnya menjadi pantauan saya untuk saya melakukan short. Jadi tujuan short di Cardano itu lebih ke hedging ya teman-teman sekalian. Ketika spot account-nya kita dalam keadaan floating minus, well you have option. Ya mungkin buat teman-teman yang pegangnya di spot ya bisa pegangnya ada down seperti itu, dan tujuannya adalah untuk melakukan hedging aja terhadap account spot kita. Jadi ketika spotnya kita floating minus, di sisi lain kita profit ya. Tapi profitnya ini tuh sebenarnya adalah cuman untuk menjaga supaya value coin kita di spot account itu nggak turun terlalu jauh. Ya, jadi ketika nanti suatu saat profit, well ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menghedge di sini, dan bisa kita swap balik ya untuk kemudian kita belikan lagi si Cardano pada spot account. Apabila seandainya teman-teman sekali lagi punya keyakinan bahwa koin ini akan bisa balik ya, recovery bahkan pada saat next bull run. Ya itu setidaknya pertimbangan yang teman-teman bisa lakukan. Nah, saat ini secara struktur Cardano di time frame yang lebih kecil, Anda bisa lihat di 15 menit, Cardano itu constantly create higher high, higher low. Ya, dia berhasil break, dia create higher high, and then somehow dia bisa manage untuk bertahan di atas area demand zone sebelum-sebelumnya. Ya, kalau misalnya di sini ya slightly a little bit di atasnya, Anda bisa perhatikan. Dan buat saya simple teman-teman, selama Cardano mempertahankan struktur ini, maka belum saatnya untuk melakukan short. Ya, kalau misalkan Cardano, let's say dia breakdown, Anda mau gambarkan trendline ya, trendline seperti apa ya terserah, itu masing-masing Anda bisa lihat di chartnya masing-masing. Atau misalkan
misalkan tanpa trendline sekalipun, Anda cuma melihat dari struktur saja. Begitu dia breakdown, ya officially dia create lower low. Ya, teman-teman bisa start entry di lower high-nya untuk possibility harga yang turun lebih jauh tadi. Ya, kita berbicara di 0,2460 dolar. Atau misalkan teman-teman bisa lihat di sini juga. Ya, ini kan adalah bottom-nya ya. Kita garis di sini, ya bukan garis di sini ya. Kita marking zone di sana ya, di mana ini adalah close candle terakhirnya 15 menit, dan untuk 1 jam harusnya cukup clear, slightly little bit di atasnya pun ya Anda juga bisa marking di situ ya. Jadi proyeksi targetnya adalah sampai ke level tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan Cardano slowly nanjak lalu rejectionnya di atas dekat dengan area base yang terakhir sempat diciptakan oleh Cardano di sini, ya pada akhirnya itu bisa menjadi opportunity juga ya. Jadi kita lihat nanti dari mana dia akan mengalami rejection, dari mana dia akan mengalami perubahan struktur. Di situ baru kita reacting the market. Kalau misalkan itu belum terjadi, well, santai aja, sabar-sabar sedikit. Alright, so next one, it's gonna be a quick review for Ethereum. Ethereum sendiri posisinya di time frame daily juga sedang dalam keadaan tertekan ya, tapi kita berusaha untuk mempertahankan area Fibonacci 50% based on swing low to swing high-nya. Ya, salah satu yang menyebabkan si Ethereum mengalami tekanan sellers lumayan signifikan adalah dari Bitcoin dominance-nya juga yang cenderung naik. Nah, saat ini Ethereum itu sebenarnya lagi testing di area yang saya bisa bilang juga sebagai perbatasan ya, antara support ya, antara resistance di sini atau support ya. Jadi kita lihat bagaimana si Ethereum itu bisa pertahankan area tersebut dan bagaimana nanti dia recovery, itu akan menjadi kesempatan kita sebetulnya untuk melakukan buy atau long pada Ethereum, dan mungkin di area yang sama ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk teman-teman atau kita juga pribadi melakukan akumulasi terhadap Ethereum ya. Balik lagi, buat yang percaya pegang Ethereum sampai next bull run, itu aja clue-nya. Alright, and we have trend line ya. Ini saya garis trendline based on close candle-nya aja. Jadi karena buntutnya saya lihat di sini cukup berantakan ya. Teman-teman kalau gambar buntut ketemu buntut, jadinya trendline-nya seperti ini ya. Buntut ketemu buntut, trendline-nya agak nggak terlalu rapi lah. Jadi saya pikir yang ideal adalah body to body ya, kita lihat karena di situ yang lebih valid ya untuk secara close candle-nya juga. Dan ya sejauh ini kita masih punya trendline untuk jagain ya. Dan dalam hal ini Cardano secara garis besar keseluruhan bisa saja membentuk semacam sebuah pola yang dikenal dengan istilah falling wedge ya. Jadi in the end Cardano tuh Cardano ya, Ethereum in the end itu punya probabilitas yang cukup oke juga untuk dia kemudian bisa kembali nanjak. Jadi tinggal kita lihat aja bagaimana reactionnya terhadap area key level ini ya. Pertama untuk spot, teman-teman bisa cicil beli, and then kalau misalnya harga breakdown, you have another opportunity di sekitaran 1400-an ya, karena di sini areanya lumayan agresif ya, lumayan kosong ya. Kalau kita lihat nggak terlalu banyak support, jadi di situ adalah next levelnya. Sementara untuk si time frame hourly-nya, last night kita sama teman-teman di advance itu ada ngelakuin short ya. Kebetulan nih timingnya itu pas banget lagi live session, jadi kita bisa sama-sama belajar untuk execute bareng-bareng. Dan setelah close candle di sini menunjukkan adanya close candle rejection, that's when kita decide untuk memutuskan lakukan short pada si Ethereum. Sebelumnya stop loss placement kita tempatkan di atas ya, di atas daripada si body candle ini, dengan ekspektasi profit yang dikejar adalah 1/2 ya, 1/2 lebih kurang di sini. Oke, dengan ekspektasi 1/2 memanfaatkan lowest price pada hari Senin kemarin, yaitu di sekitaran 17.19. Ternyata teman-teman, pada malam hari ya, itu benar-benar ngepin di situ aja, ya ngepok doang, habis itu dia langsung rebound lagi, dan reboundnya tuh ngebentuk buntut sepanjang ini ya. Sebelumnya sudah sempat di manage transaksinya dengan stop loss di break even juga, dan kita tempatkan ya, ini kalau saya personally sih, saya tempatkan stop loss saya di sekitaran previous candle ya, atau di high previous candle-nya. Kemudian si harga sempat recovery, naik ke sini ya, sempat testing area of entry saya, and then bam ya, kita ngelihat dia turun ya. Luckily setelah dia turun,
harga memang nge-spike. Jadi kalau kita ngeliat tadi buntutnya ya, ada panjang ke bawah dan ada panjang ke atas. Tapi pada akhirnya yang penting adalah dia turun dulu. Jadi dia jemput orderan kita. Saya ada set buy limit order untuk lakukan taking profit di sekitaran, nggak di 17.20 ya, sedikit di atasnya 17.21, dan finally exit ya dalam keadaan cukup oke lah, 1:2 gitu loh, bisa dapat dari transaksi si Ethereum. Nah sekarang kalau misalkan ditanya apakah Ethereum masih bisa turun ataukah masih boleh di short ya, sebetulnya kalau lihat dari pergerakan saat ini secara gambaran besar Anda bisa perhatikan bahwa setelah adanya inverse V formation ini, Cardano lagi ya, Ethereum itu hanya terkonsolidasi ya. Ada possibility Ethereum bisa membentuk semacam descending triangle pattern. Balik lagi teman-teman, kalau Anda lihat pola seperti ini bukan berarti kita short ketika masih di dalam. Ya, secara probability memang katanya cukup tinggi untuk dia bearish. Tapi untuk menghindari transaksi yang terlalu spekulatif, ada baiknya you guys try to react the market. Ya, maksudnya apa? Ketika Ethereum-nya nanti sudah confirm close candle di bawahnya, coba lihat sebelumnya kita nggak pernah close candle. Jadi bayangin kalau close candle terjadi seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi pada line chartnya? Well, harusnya dia akan close di bawah line chart itu, di bawah support level, dan juga di bawah dari support level sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang close di sini ini akan cukup krusial ya untuk pergerakan Ethereum, karena kita berbicara tadi di time frame daily bisa dapat 17.10 dan bahkan lebih rendahnya di 1.400. Itu worst case scenario, tapi 17.10 aja itu berarti slightly di bawahnya, dan itu masih ada possibility untuk bisa didapatkan. Oke? Jadi teman-teman bisa perhatikan seperti itu ya, try to react the market. Teman-teman bisa bilang seperti ini. Jadi semakin dekat dengan apex ya, apex itu adalah ujung daripada si triangle-nya, Anda bisa semakin bersiap-siap ya. Jadi mungkin lebih aktif aja mantaunya, kayak sejam sekali kita cek ya. Kalau misalkan sebelum ini terjadi ya simple, teman-teman set alarm aja di atas dan di bawah ya. Jadi Anda pasang alarm, baik itu di TradingView, tinggal set aja nih at alert ya kan. Kalau misalkan continue anyway ya, dan bla 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 bla. Oh wait a minute. At alert. Oh udah ya, saya udah at alert berarti itu ya, udah ada nih ya. Kalian tinggal cek di sebelah kanan tuh. Ethereum USDT crossing 1749. Nanti dia akan kirimin kita informasi bahwa dapat alarm nih ya bahwa harga Ethereum tuh udah break dari situ. Berarti ya simple teman-teman, ini udah terinvalidasi, udah nggak bisa di short. Nah, kalau misalnya teman-teman ngeset di bawah 1725, begitu alarm notifikasinya masuk ke email, kalian cek, wih, udah breakdown nih. Oke, udah boleh react the market. Udah boleh coba untuk manfaatkan, udah boleh coba pertimbangkan untuk ditradingkan. Oke? Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian untuk update saya seputar Ethereum. Let's say dia rebound, well nanti kita akan reassess, kita akan review lagi, mungkin saya akan buatkan video lagi untuk cek lagi bagaimana kelanjutannya si Ethereum. Dan kalau misalkan dia breakdown, you know what to do ya. Itu saya udah nggak perlu inform lagi, tinggal teman-teman gimana masing-masing manfaatin based on trading plan atau trading sistemnya. Oke? So I guess that's it from me untuk altcoins update hari ini. Thank you very much guys for watching. Jangan lupa juga nanti malam akan ada CPI ya. Kemarin saya udah share di Telegram, dan nanti sekitar sore atau siang lah kita akan update lagi untuk Ethereum atau Cardano di Telegram. So I'll see you guys again soon. Thank you very much for watching and God bless buat kalian semua. Have a nice day for today. Cheers and goodbye guys.